Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riani Dehan, NIM A1A318009 akan mempresentasikan penelitian tindakan kelas saya dengan judul penerapan model pembelajaran kontekstual dengan pendekatan snowball throwing untuk mengembangkan rasa ingin tahu pada proses pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan di kelas 7D SMP Negeri 1 Merangin. Langsung saja latar belakang masalah. Sanjaya tahun 2006 halaman 52 ada beberapa hal yang juga dapat mempengaruhi kualitas dari suatu pembelajaran, yakni peserta didik, tenaga pendidik, kurikulum, sarana dan prasarana. Guru harus dapat memiliki keterampilan dan kemampuan dalam menguasai pembelajaran. Bukan hanya menguasai materi saja, tetapi guru harus memiliki keterampilan dalam menyampaikan materi. Untuk mencapai keberhasilan proses belajar mengajar, guru dapat memilih model pembelajaran yang tepat dan dikuasai guru agar keberhasilan mengajar dapat dicapai. Berdasarkan hasil penelitian di SMP Negeri 1 Merangin kelas 7D, guru menggunakan metode ceramah. Guru mendominasi dari proses belajar mengajar. Hanya sesekali guru melemparkan pertanyaan pada peserta didik, sehingga bagi peserta didik yang kurang memahami dengan metode ceramah akan merasakan pembelajaran ini sangat membosankan. Keingintahuan peserta didik terhadap pelajaran sangat kurang, melihat dari bagaimana respon peserta didik saat dilempari pertanyaan oleh guru. Berdasarkan tabel yang sudah saya paparkan, dapat dilihat bahwa ada sekitar 72,42% siswa yang tidak merespon ataupun tidak bertanya kepada guru saat mereka merasa tidak paham dengan materi yang diajarkan. Dengan adanya kesenjangan ini, peneliti ingin memberikan upaya untuk meningkatkan proses pembelajaran PPKN dengan menerapkan model pembelajaran kontekstual dengan pendekatan snowball throwing sebagai strategi agar dapat menjadikan pembelajaran PPKN yang menarik, tidak membosankan, dan meningkatkan rasa keingintahuan peserta didik. Dari latar belakang yang sudah saya paparkan, dapat ditarik rumusan masalah dari penelitian ini adalah apakah penerapan model pembelajaran kontekstual dengan pendekatan snowball throwing dapat mengembangkan keingintahuan siswa dalam proses pembelajaran PPKN di kelas 7D SMP Negeri 1 Merangin. Kemudian untuk tujuan penelitian ini adalah tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui perkembangan rasa keingintahuan siswa dalam proses pembelajaran PPKN hingga proses pembelajaran PPKN menjadi aktif di kelas 7D SMP Negeri 1 Merangin. Selanjutnya yaitu kajian teori. Di sini ada pengertian atau definisi dari rasa ingin tahu. Pada definisi rasa ingin tahu ini sudah saya paparkan 3 teori ahli, yang mana dari 3 teori tersebut dapat disimpulkan bahwa rasa ingin tahu adalah adanya kemauan atau ketertarikan pada suatu hal atau peristiwa yang kemudian akan menarik diri dan memotivasi diri untuk mencari tahu serta mengetahui hal-hal yang sebelumnya tidak diketahui. Kemudian adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi rasa ingin tahu, yaitu rasa ingin tahu seseorang akan dipengaruhi oleh faktor ia di rumah dididik oleh orang tuanya, faktor ia di sekolah, apakah ia mengikuti pelajaran dengan aktif atau pasif, kemudian faktor ia di masyarakat, bagaimana yang ia memiliki rasa keingintahuan yang tinggi dan banyak bertanya dengan masalah-masalah yang ia jumpai. Kemudian dikutip dari Kemendiknas tahun 2010, adapun indikator dari rasa ingin tahu. Yang pertama yaitu jika ada hal yang kurang dipahami, siswa akan mengajukan pertanyaan selama proses pembelajaran. Yang kedua yaitu siswa mencari sumber yang berkaitan dengan materi di luar dari buku pelajaran yang digunakan seperti referensi internet, referensi jurnal, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu siswa akan membaca dan mendiskusikan kembali hal-hal yang baru saja terjadi atau dilihat. Yang keempat, siswa menanyakan sesuatu yang berkaitan dengan materi pelajaran tetapi di luar dari materi yang dibahas di kelas. Smith tahun 2006, model pembelajaran kontekstual akan mendorong siswa untuk terbiasa dengan pembelajaran yang sesuai atau yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Johnson juga berpendapat bahwa proses pendidikan yang bertujuan membantu siswa dapat melihat makna dari apa yang mereka pelajari dengan cara mengaitkannya dengan kehidupan sehari-hari mereka. Kemudian Herdian tahun 2014
memaparkan bahwa pembelajaran snowball throwing akan mengajak siswa untuk membentuk beberapa kelompok kecil. Kemudian tiap kelompok akan menuliskan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang mereka diskusikan dan akan diberikan kepada kelompok lain. Kelompok lain akan bergantian dalam menjawab pertanyaan dan juga akan menyimpulkan hasil dari jawaban yang sudah disampaikan. Adapun faktor utama dalam pembelajaran kontekstual yaitu konstruktivisme, menemukan, bertanya, kelompok belajar, pemodelan, refleksi, penilaian sebenarnya. Kemudian adapun penelitian yang relevan dengan penelitian yang saya lakukan yaitu ada 3. Yang pertama yaitu penelitian dengan judul penerapan model pembelajaran kontekstual dengan pendekatan snowball throwing untuk mengembangkan karakter komunikatif dan rasa ingin tahu siswa SMP, disusun oleh Hanafiah tahun 2014. Kemudian ada judul penerapan model kontekstual teaching learning atau CTL untuk meningkatkan mutu pembelajaran PPKN MTS Negeri 1 Yogyakarta, disusun oleh Hartoyono Mugi Raharjo tahun 2018. Kemudian adapun penerapan model pembelajaran kontekstual dengan pendekatan snowball throwing untuk mengembangkan karakter komunikatif dan rasa ingin tahu siswa kelas 8 SMP Negeri 15 Semarang. Ini disusun oleh Atiko Martasari Putri tahun 2013. Adapun kerangka berpikir dari penelitian ini yaitu saya sudah memaparkan pada bagian pertama yaitu ada kondisi saat ini di mana ada 3 poin. Yang pertama, pembelajaran masih menggunakan metode ceramah. Yang kedua, belum menggunakan model pembelajaran yang tepat. Dan yang ketiga, pembelajaran kurang aktif. Kemudian tindakan yang akan saya lakukan yaitu 1. Pemaparan mengenai model pembelajaran kontekstual. Yang kedua, pendekatan dengan menggunakan snowball throwing. Yang ketiga, percobaan penggunaan model dengan pendekatan snowball throwing. Dan yang keempat yaitu penerapan model pembelajaran kontekstual dengan pendekatan snowball throwing. Untuk tujuan atau hasil yang saya inginkan, yang pertama yaitu guru dapat menerapkan model pembelajaran kontekstual dengan pendekatan snowball throwing sebagai model yang tepat diterapkan di kelas 7D. Yang kedua, kualitas dari proses pembelajaran meningkat dan peserta didik menjadi berkembang rasa ingin tahu dalam kegiatan pembelajaran. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Subjek dan objek penelitian ini yaitu penelitian tindakan kelas ini dilakukan di kelas 7D yang diselenggarakan pada semester genap tahun akademik tahun 2020-2021. Oleh karena itu, subjek penelitian ini adalah siswa kelas 7D berjumlah 29 orang. Kemudian sedangkan objek dari penelitian ini adalah berupa variabel yang diselidiki dalam rangka memecahkan permasalahan yang telah dirumuskan di muka. Disajikan dalam tabel yang sudah saya paparkan, yaitu siswa kelas 7D SMP Negeri 1 Merangin dan guru PPKN kelas 7D SMP Negeri 1 Merangin. Adapun prosedur dari penelitian ini yaitu penelitian ini didesain untuk 3 siklus, di mana tiap siklus dilaksanakan dalam 3 kali tatap muka. Rencana tindakan pada masing-masing siklus dalam penelitian tindakan kelas ini dibagi dalam 4 kegiatan, yaitu perencanaan, implementasi tindakan, observasi dan evaluasi, serta analisis dan refleksi. Kemudian pada tahap perencanaan itu tindakan untuk mengatasi masalah yang ada dalam penelitian ini, yaitu kurangnya rasa ingin tahu peserta didik dalam proses pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan kelas 7D, sehingga peneliti berkeinginan untuk menemukan solusi atau cara untuk mengatasi masalah dengan menerapkan model pembelajaran yang baru, yaitu penerapan model pembelajaran kontekstual dengan pendekatan snowball throwing. Untuk tahap tindakannya, yang pertama yaitu saya menyusun skenario pelaksanaan pembelajaran yang akan diterapkan. Yang kedua, saya menerangkan bagaimana skenario pembelajaran snowball throwing sebelum diimplementasikan skenario tersebut. Kemudian guru membagi siswa dalam kelompok kecil yang berisi 5 orang. Jadi dalam diskusi itu terdapat 6 kelompok. Guru memerintahkan siswa untuk menunjuk 1 orang yang menjadi ketua kelompok. Kemudian guru memanggil tiap-tiap ketua kelompok untuk ke depan. Guru menjelaskan materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Kemudian guru menyiapkan dan membagikan kertas yang nantinya digunakan untuk menulis pertanyaan. Yang selanjutnya ketua kelompok kembali ke kelompok masing-masing. Kemudian ketua kelompok menjelaskan materi yang sudah disampaikan guru tadi kepada anggota kelompoknya. Kemudian setelah semua kelompok siap menuliskan pertanyaan di dalam kertas yang sudah disiapkan, kemudian baru dilaksanakan pelemparan kertas yang tadi yang sudah digulung membentuk bola salju.
Dan kemudian guru meminta bagi siapa saja yang dapat menyimpulkan materi hari ini. Kemudian guru memberikan komentar dan kesimpulan secara umum dari proses pembelajaran hari ini dan evaluasi, kemudian adanya penutup. Yang ketiga, tahap observasi dan evaluasi. Di sini melakukan observasi terhadap proses pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran kontekstual. Dan yang kedua yaitu mengamati secara langsung aktivitas siswa untuk melihat sejauh mana ketertarikan siswa dalam model pembelajaran ini. Dan yang ketiga, mengamati aktivitas siswa yang bertujuan untuk melihat pertumbuhan sikap rasa ingin tahunya, melihat sejauh mana ketertarikan siswa dalam merespon atau memberi pertanyaan kepada guru, dan sejauh mana siswa memberikan jawaban sesuai dengan apa yang sudah ia pahami dalam diskusi dengan ketua kelompok. Kegiatan refleksi. Peneliti mengevaluasi dan mengolah data hasil observasi dan kegiatan perbaikan pembelajaran yang telah dilaksanakan. Dalam tahap ini, guru dan peneliti akan mendiskusikan tentang hasil pengamatan dan tes yang dilakukan pada siklus 1 hingga tahap siklus 3. Dalam teknik pengumpulan data, data yang dibutuhkan dalam penelitian ini diperoleh dengan instrumen ukur tes untuk memperoleh data rasa ingin tahu siswa dalam proses pembelajaran, dan instrumen ukur kuesioner untuk memperoleh tanggapan siswa mengenai diterapkannya model pembelajaran kontekstual dengan pendekatan snowball drawing ini. Adapun kisi-kisi instrumen ukur rasa ingin tahu yang sudah saya paparkan di tabel. Kemudian untuk teknik analisis data, ini data dianalisis dengan menggunakan teknik persentase, dan sebagai tambahan dalam penelitian ini akan juga dilihat hubungan antara model pembelajaran kontekstual dengan rasa ingin tahu dengan menggunakan alat analisis statistik sederhana. Rumus yang digunakan yaitu korelasi product moment. Kemudian untuk kriteria keberhasilan, yang menjadi kriteria keberhasilan dalam penelitian ini adalah jika nilai rata-rata variabel yang diukur oleh kuesioner rasa ingin tahu mencapai kualitas maksimal minimal tinggi, dan variabel yang diukur dengan pendekatan snowball drawing mengalami peningkatan sebanyak 75%, maka dapat dikatakan bahwa perkembangan rasa ingin tahu siswa meningkat. Indikator keberhasilan baik dari sisi siswa kelas 7D maupun dari sisi guru atau peneliti. Itu saja presentasi dari penelitian tindakan kelas saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.